Ceceran potongan tubuh manusia yang diduga merupakan korban mutilasi ditemukan di kawasan pesisir Desa Ketewel, Sukawati, Gianyar. Temuan potongan tubuh itu tepatnya di muara Sungai Wosteben, wilayah Banjarkeden, Ketewel pada Kamis, 26 Februari 2026. Setelah itu, potongan tubuh itu kita evakuasi ke rumah sakit Ngurah Denpasar guna kepentingan otopsi dan pengambilan sampel DNA dari potongan tubuh itu oleh tim DVI Videokes Polda Bali dan Puslapor. Tribuners Semeton Tribun Bali, masyarakat Bali geger. Sejumlah potongan tubuh manusia yang diduga merupakan korban mutilasi ditemukan di kawasan pesisir Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali, tepatnya di muara Sungai Wosteben, wilayah Banjarkeden, Kamis 26 Februari 2026 siang. Pasca penemuan potongan tubuh manusia tersebut, penyelidikan besar-besaran dilakukan oleh jajaran Polda Bali dan Polres Gianyar. Dan peristiwa yang menghebohkan ini pertama kali terungkap sekitar pukul 10.00 WITA saat perbekal Ketewel, Putu Gede Kusuma Negara bersama Kepala Dusun Pabean Made Pranca tengah melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi jogging track dan area pantai di sepanjang Puro Dalam Ketewel yang berada di pesisir Desa Ketewel. Nah, bagaimana kronologi penemuan potongan tubuh manusia ini dan sejauh mana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Bali dan Polres Gianyar, serta siapa sesungguhnya korban mutilasi ini? Apakah polisi sudah bisa mengungkap korban? Dan bagaimana pula hasil dari PL atau pemeriksaan luar di Rumah Sakit Prof. Ngurah Sanglah Denpasar? Berikut penjelasan Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi dalam program Saksi Kata. Ceceran potongan tubuh manusia yang diduga merupakan korban mutilasi ditemukan di kawasan pesisir Desa Ketewel, Sukawati, Gianyar. Temuan potongan tubuh itu tepatnya di muara Sungai Wosteben, wilayah Banjarkeden, Ketewel pada Kamis, 26 Februari 2026. Pasca penemuan potongan tubuh manusia ini, Polda Bali dan Polres Gianyar langsung lakukan penyelidikan besar-besaran. Peristiwa ini pertama kali terungkap sekitar pukul 10.00 WITA, saat perbekal Ketewel, Putu Gede Kusuma Negara, bersama Kepala Dusun Pabean, Made Pranca, tengah melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi jogging track dan area pantai di sepanjang Pura Dalam Ketewel. Namun, langkah mereka terhenti saat melihat sebuah benda mencurigakan mengambang dan akhirnya terdampar di bibir muara sungai di kawasan Ketewel itu. Setelah didekati, betapa terkejutnya mereka menemukan bahwa benda tersebut adalah potongan tubuh, yaitu kepala manusia. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi, membenarkan penemuan potongan tubuh tersebut dan menyatakan bahwa pihak kepolisian langsung bergerak cepat menuju lokasi setelah menerima laporan dari perangkat desa setempat. Benar, telah ditemukan potongan tubuh manusia di muara Sungai Wosteben, Ketewel. Penemuan awal berupa potongan kepala yang terdampar di pinggir pantai, ujar Kombes Pol Arya Sandi saat dihubungi Tribun Bali. Setelah penemuan potongan tubuh tersebut, penyisiran pun dilakukan oleh tim gabungan Polda Bali. 1 jam setelah penemuan potongan tubuh itu, tepatnya pukul 11 WITA, petugas Polda Bali kembali menemukan potongan telapak kaki kanan yang terbawa arus laut di lokasi yang sama. Penyisiran yang dipimpin langsung oleh Direskrimum Polda Bali bersama Kapolres Gianyar dan tim Inafis ini kemudian membuahkan hasil yang lebih spesifik mengenai ciri-ciri fisik korban. Petugas menemukan potongan tubuh bagian dada, bahu kanan, serta bahu kiri bagian depan hingga lengan korban. Pada bagian kulit yang masih tersisa,
polisi menemukan petunjuk untuk mengidentifikasi identitas korban, yakni 2 buah tato. Kombes Pol Arya Sandi mengungkapkan secara detail bahwa terdapat gambar tato religius dan simbol waktu pada potongan lengan dan bahu korban. Dari penyisiran di TKP, ditemukan potongan tubuh dada, bahu kanan, dan kiri bagian depan sampai lengan. Adanya tato dengan gambar Bunda Maria, serta tato bergambar lingkaran yang menyerupai jam dengan angka Romawi pada salah satu bagian lengan korban, jelasnya. Tak berhenti di situ, pencarian yang dilakukan secara intensif juga membuahkan temuan potongan tubuh lainnya, termasuk potongan paha yang mengapung serta organ dalam yang terdiri dari tulang rusuk, usus, dan hati korban yang terserak di pinggir pantai. Hingga saat ini, identitas lengkap korban masih menjadi teka-teki dan dalam proses penyelidikan mendalam oleh tim kepolisian. Guna memastikan penyebab kematian korban dan mengungkap sosok di balik potongan tubuh tersebut, seluruh bagian tubuh yang telah ditemukan dievakuasi ke RS Profesor Dr. IGNG Ngoerah Denpasar. Seluruh potongan tubuh dievakuasi ke RS Sanglah untuk diidentifikasi oleh tim DVI Bidokes Polda Bali, pungkasnya. Polda Bali pun mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga atau mengenali ciri-ciri tato bergambar Bunda Maria dan jam angka Romawi tersebut agar segera melapor ke kantor polisi terdekat untuk membantu mempercepat pengungkapan kasus yang menggegerkan warga di Gianyar ini. Ya, setelah kita evakuasi ya pasca kita temukan kemarin pagi sekitar jam 10 ya, kita evakuasi, lalu kita melakukan olah TKP ya, yang dipimpin oleh Dirkrim Polda Bali bersama Kapolres Gianyar dan tim Inafis Polda dan Polres ya, untuk awal mengidentifikasi potongan-potongan tubuh yang ditemukan di TKP. Setelah itu, potongan tubuh itu kita evakuasi ke Rumah Sakit Ngurah Denpasar guna kepentingan otopsi dan pengambilan sampel DNA dari potongan tubuh itu oleh tim DVI Bidokes Polda Bali dan Puslapor. Sambil kita mencari atau mencocokkan dengan sampel korban-korban yang dinyatakan hilang. Sampai saat ini kita masih lakukan penyelidikan itu supaya bisa menentukan ini korban dari mana dan berasal dari mana gitu. Sementara tim masih bekerja, masih melakukan penyelidikan, termasuk mengecek keterangan saksi-saksi di TKP maupun jejak-jejak CCTV yang di seputaran lokasi ditemukan potongan mayat ini. Ya, termasuk salah satunya itu ya. Jadi kita berkoordinasi dengan pihak keluarga, kemudian mengambil sampel DNA untuk kita cocokkan dengan penemuan mayat ini, apakah cocok apa tidak. Ya, duga-dugaan itu ada ya, tapi tetap secara saintifik investigasi kita harus bisa pastikan dari hasil analisis kedokteran forensik. Karena kondisi mayat pada saat itu juga dalam keadaan sudah mulai terjadi pembusukan. Kalau masalah tato segala macam ciri-ciri fisik nanti akan kita sinkronkan dengan keterangan fisik yang bersangkutan yang nyatakan hilang nanti, baru kita bisa memastikan. Kan diketemukannya di muara ya, jadi kemungkinan potongan tubuh ini terbawa arus gitu. Ketika arus sudah pasang surut, dia kemudian ke muara. Nah, ini masih kita telusuri, perkiraan di mana kemudian potongan mayat ini dibuang. Nampak nyata memang potongan tubuh ya, jadi ya mutilasi. Dari kepala, kemudian potongan tangan, bahu, ada paha, telapak kaki yang sudah bisa kita evakuasi, termasuk jeroan ya, isi perut. Ya potongan kasar kalau kita. Sebagian besar bagian tubuh ini sepertinya ketemu ya. Mungkin yang hilang itu
di telapak tangan semacam itu. Cuma sebagian lengan kanan kiri, dada, kemudian sebagian paha yang ditemukan, telapak kaki kanan, yang lainnya missing, kita belum temukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.